الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'du, para jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian kitab Al-Wajibat. Kita masih membahas syirik khafi. Ini pembahasan terakhir dari syirik khafi. Di akhir pembahasan, penulis ataupun syarah berkata, fa'alal muslimin nasih li nafsihi al-khaif min azabi rabbih ayyahtamma bi ta'allumi tauhid. Maka bagi seorang muslim yang sadar, yang takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memperhatikan ta'allum tauhid, pelajaran tauhid. Wa ma yudatuhu wa yunafihi aw yanqusuhu aw yakdafihi. Mempelajari hal-hal yang menjadi lawan tauhid, hal-hal yang menafikannya, menguranginya, atau membuatnya cacat, yaitu syirik dan segala macamnya. Jadi di samping mempelajari tauhid, juga mempelajari lawan dari tauhid, yaitu syirik. Walaysa muraduna at-ta'allum al-ijmali kama yazunnu man la basirata indahu. Yang kami maksudkan bukan mempelajari tauhid secara global sebagaimana anggapan sebagian orang yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan dari kalangan orang-orang yang menghalang-halangi manusia dari mempelajari tauhid. Jadi sebagian orang mengatakan belajar tauhid itu cukup sehari dua hari. Tidak demikian. Tidak mempelajari tauhid secara global, akan tetapi mempelajari tauhid secara global dan secara rinci. Bal muraduna at-ta'allum al-ijmali wa tafsili lit-tauhid bi anwa'ihi as-salasati. Jadi yang kami maksudkan dengan mempelajari tauhid adalah mempelajari tauhid secara global dan secara rinci. 3 macam tauhid. Pelajari tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Khususan tauhid uluhiyah, khususnya tauhid uluhiyah dan hal-hal yang berkaitan dengannya secara pengilmuan dan pengamalan. Dan juga tauhid asma wa sifat.
Ini dua macam tauhid yang kita harus fokus mempelajarinya, karena penyimpangan yang terjadi dalam masalah tauhid bukan tauhid rububiyah, akan tetapi tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Banyak orang yang menyimpang dalam tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Jadi kita mempelajari tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat hatta yakuna al-muslimu ala haqiqati min dinihi wa basirah min amrihi, sehingga kita berada di atas hakikat agama kita, wa basirah min amrihi, supaya kita bisa beribadah kepada Allah di atas cahaya dan petunjuk, dengan merealisasikan tauhid ilman wa amalan, ya, dengan diilmui dan diamalkan. Ini yang kita lakukan. Dengan mengilmui dan mengamalkan tauhid, yakmulu imanul abdi, maka akan sempurna keimanan seorang hamba, wa yasdadu yakinuhu, keyakinannya akan semakin bertambah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, yakni dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mendapat petunjuk. Perhatikan para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi keamanan dan petunjuk yang kita dapatkan itu sesuai tauhid yang kita miliki. Artinya apa? Semakin kuat tauhid kita, maka kita akan mendapatkan keamanan dan mendapatkan petunjuk. Keamanan yang kita dapatkan semakin besar, demikian pula petunjuk yang kita dapatkan semakin besar. Fal amnu tam wal ihtida'u tam yahsulu liman sa'a fi itmami dzalika. Keamanan yang sempurna dan petunjuk yang sempurna akan diraih oleh orang yang berusaha menyempurnakan tauhid. Demikian pula sebaliknya, keamanan dan petunjuk akan berkurang, ya, sesuai kekurangan tauhid yang ada pada seseorang. Semakin kurang tauhidnya, maka akan semakin berkurang keamanan dan petunjuk yang dia dapatkan. Kalau tauhidnya aman di dunia dan aman di akhirat, orang yang menyempurnakan tauhid, dia akan mendapatkan keamanan yang sempurna, aman di akhirat, mendapatkan petunjuk yang sempurna. Coba kita renungkan perkataan Syekhul Islam Al-Mujaddid rahimahullah ta'ala dan perkataan Imam Ibnul Qayyim. Kata Imam Ibnul Qayyim, wala tatruk al-haqqa liqillatis salikin. Janganlah kamu meninggalkan kebenaran karena minimnya orang-orang yang melaksanakannya.
wala taqtarra bil batil likasratil halikin, dan jangan kamu tertipu dengan kebatilan karena banyaknya orang-orang yang binasa. Bal utlub al-ilma nafi' ala jadati salafis salih, akan tetapi tuntutlah ilmu yang bermanfaat di atas jalan salafus salih, khususnya ilmu tauhid bi anwa'ihi, ya, dengan segala macamnya, dan juga berusaha untuk mengetahui lawan tauhid. Jadi seandainya, ya, orang-orang yang mempelajari tauhid itu hanya sedikit, ya, misalnya, maka jangan tinggalkan mempelajari tauhid. Mungkin nanti kita hidup di suatu zaman di mana orang-orang sudah jarang mempelajari tauhid. Maka jangan sampai kita meninggalkan mempelajari tauhid karena minimnya orang-orang yang mempelajari tauhid. Dan jangan kita tertipu dengan kebatilan karena banyaknya orang-orang yang binasa, orang-orang yang mengikutinya. Oh, kalau temanya tauhid, yang datang sedikit. Kalau temanya tentang rumah tangga, ya, tentang cinta-cinta, yang datang banyak. Akhirnya, ya, demi mendapatkan jamaah yang banyak, akhirnya dia ikut apa maunya jamaah. Jadi bukan tidak boleh membahas masalah rumah tangga, boleh. Namun yang harus kita prioritaskan itu tauhid, sebagaimana yang dilakukan oleh para nabi dan para rasul. Bayangkan, seluruh rasul, seluruh nabi, dakwah mereka dakwah tauhid. Dan nabi kita Nabi Muhammad 13 tahun di Mekah yang beliau sampaikan dakwah tauhid. 13 tahun di Mekah, waktu yang lama. Sebelum difardukannya salat, puasa, zakat, yang pertama kali beliau sampaikan adalah masalah tauhid. Ya, kita sudah pelajari asluddin, ya, wa qaidatuhu, pokok dan asas agama. Apa pokok dan asas agama? Yang pertama, al-amru bi ibadatillah, perintah untuk beribadah kepada Allah, perintah untuk bertauhid, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, wa tahrid ala dzalik. Kemudian kita mendorong, kita berusaha agar orang-orang bertauhid. Bagaimana caranya supaya orang-orang hanya beribadah kepada Allah? Gimana caranya? Ya, kita kerahkan semua tenaga kita, waktu kita, harta kita, pikiran kita untuk menyebarkan dakwah tauhid. Itu tujuan kita. Gimana caranya orang-orang hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala? Itu tujuan hidup kita. Ya. Kita bersabar dalam menyampaikan dakwah tauhid dan terus at-tahrid, ya. Tahrid itu bukan hanya dakwah hari ini, dakwah tauhid, kemudian besok tidak. Tahrid itu terus, ya, dakwah tauhid terus. Dan bersabar, kuatkan kesabaran. Dan juga kita sampaikan targhib wa tarhib. Bagaimana caranya supaya orang tertarik bertauhid, menyembah Allah semata. Kita sampaikan balasan orang yang bertauhid. Ya, siapa yang
hanya menyembah Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, maka dia akan masuk surga, maka dia akan mendapatkan keamanan, mendapatkan petunjuk. Kita sampaikan keutamaan-keutamaan tauhid supaya orang tertarik untuk melakukannya. Di samping itu tauhid kita sampaikan ancaman bagi orang yang tidak bertauhid. Siapa yang berbuat syirik, dia akan masuk neraka, kekal di dalamnya, dan seterusnya, supaya orang takut meninggalkan tauhid. Itu yang kita lakukan. Dan terus jangan bosan-bosan ya untuk mengajak orang beribadah kepada Allah. Jangan pernah bosan. Antum lihat iklan ya, kalau antum lihat iklan tuh hanya beberapa detik, tapi diulang-ulang terus, dan pasti ya di antara sekian orang yang melihat iklan pasti ada yang tertarik untuk membeli produk tersebut. Jadi mereka tidak bosan-bosannya untuk menampilkan iklan, diulang-ulang terus supaya meraih keuntungan, supaya produknya laku, laris, dibeli dan seterusnya. Kalau mereka saja semangat, kenapa kita tidak semangat dalam menyampaikan tauhid? Terus diulang-ulang. Waqad kana ahadul ulama as-salihin ma'asiati ilmihi wa quwwati dinihi wa tawaqqudi basiratihi fi zamanin qalil syubhat kasir al-khairat yukarriru kutub at-tauhid min mutunil imam al-mujaddid rahimallahu ta'ala daiman wa abadan muddat hayatihi. Dahulu ada salah seorang ulama yang saleh dengan ilmunya yang luas, agamanya yang kuat, dan pikirannya yang tajam di zaman yang qalil syubhat masih sedikit, kasirul khairat, kebaikan masih banyak. Yukarir kutubat tauhid, dia selalu mengulang-ulang kitab tauhid karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Daiman wa abadan, daiman terus-menerus, wa abadan dan selama-lamanya, muddah hayatihi ya sepanjang hidupnya. Jadi ini ulama besar ya, hidup di zaman yang subhatnya masih sedikit, kebaikannya masih banyak. Dia mengulang-ulang kitab tauhid. Faqila lahu fi dzalik, kalau ada yang bertanya, kenapa kau lakukan hal itu? Faqal, dia pun menjawab, nahnu idza ahkamna al-asas sahula alaina al-bina ba'da zalik. Jadi kita ya kalau kita sudah memperkuat fondasi, niscaya mudah bagi kita untuk membangun setelah itu. Jadi fondasinya diperkuat. Coba Anda perhatikan, orang kalau mau bangun bangunan, dia akan memulai dengan membuat apa? Fondasi. Kalau dia ingin membangun bangunan yang tinggi, maka dia harus buat fondasi yang kuat. Kalau fondasinya kuat, silakan dia bangun mau berapa tingkat. Kalau kita mau beramal misalnya, ya, melakukan berbagai amalan, maka kita harus perkuat tauhid kita. Fondasi di sini tauhid, karena tauhid merupakan syarat diterimanya amal soleh. Kalau ada orang beramal sementara tauhidnya rusak, maka amalnya tidak diterima. Walaupun dia rajin sholat, rajin puasa, rajin baca Al-Quran, rajin berzikir, tapi tauhidnya rusak, tauhidnya tidak benar, maka amalan-amalan yang dia lakukan ya tidak diterima oleh Allah. Bahkan Allah jadikan
bagaikan debu yang berterbangan. Faja'alnahu haba'an mansura, kami jadikan amalan mereka bagaikan debu yang berterbangan. Ana pernah mungkin cerita di majelis ini ya, tentang kisah santri-santri atau jamaah-jamaah yang mengusulkan kepada gurunya, kepada syekhnya untuk mengganti kitab tauhid dengan kitab yang lain. Jadi syekhnya atau gurunya sering mengajarkan kitab tauhid, kemudian muridnya merasa bosan. Mereka pun mengusulkan untuk mengganti materi. Bahas tentang sirah, tentang fikih, masa tauhid terus. Kita ingin materi yang lain. Apa kata syekhnya? Kata syekhnya, baik, anak mikir-mikir dulu. Keesokan harinya, ketika pengajian, syekhnya berkata kepada murid-muridnya, di kampung sebelah ada kejadian, ada seorang anak, dia setubuhi ibunya. Langsung muridnya heboh ya. Itu anak yang durhaka, dia harus dihukum. Masa dia setubuhi ibunya sendiri? Artinya mereka mengingkarinya dengan pengingkaran yang keras. Keesokan harinya syekhnya datang di tempat kajian. Kata syekhnya, berita yang kemarin Anda sampaikan keliru. Yang benar, ya, di kampung sebelah ada orang yang ketika dia mau bangun rumah, dia nyembelih untuk jin, nyembelih untuk mendekatkan diri kepada jin. Itu respon muridnya biasa-biasa saja. Jadi ketika mereka mendengar berita yang pertama, mereka heboh. Ketika mereka mendengar berita yang kedua, mereka biasa-biasa saja. Mana yang lebih parah? Peristiwa yang pertama atau peristiwa yang kedua? Mana yang lebih besar dosanya? Peristiwa yang kedua. Peristiwa yang kedua itu syirik. Peristiwa yang pertama itu dosa besar. Jadi respon mereka terhadap dosa besar itu luar biasa, sementara respon mereka terhadap dosa yang paling besar itu biasa-biasa saja. Akhirnya kata Syekh, kalian belum paham tauhid, belum masuk. Udah ambil kitab tauhid, kita ngaji lagi. Jadi kadang kita itu ya begitu, udah ngaji tauhid ini ya, tiap hari datang ke kajian ngaji tauhid, tapi ketika kita diuji oleh Allah baru ketahuan ternyata tauhid belum masuk. Ya, misalnya antum yang kemarin ada ikhwan, dia telepon bapaknya stroke, ya, kemudian kakaknya yang perempuan nangis-nangis. Aduh, gimana, Abi sudah sakit-sakitan, nanti siapa yang bayar sekolahnya kita, siapa yang ngasih kita makan nanti, siapa yang ngasih kita duit. Jadi anak nanya, kakak antum udah ngaji? Udah Ustaz, udah pakai cadar, udah sering datang ke kajian, tapi kok masih seperti itu. Jadi dia masih bergantung kepada bapaknya. Dia merasa kalau bapaknya sudah sakit-sakitan, dia sudah nggak dapat rezeki. Padahal rezeki itu dari Allah yang ngasih rezeki. Jadi ketika kita sudah ditimpa musibah, baru kelihatan tauhid kita ini udah benar atau belum benar. Orang yang tauhidnya bagus, ya dia tawakal hanya kepada Allah, dia takutnya hanya kepada Allah, berharapnya hanya kepada Allah, hanya cinta kepada Allah, dan seterusnya. Jadi semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maka terus
harus diulang-ulang. Belajar tauhid harus diulang-ulang. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, wa amatun nas idza aslamu ba'da kufrin aw wulidu 'ala al-islam waltazamu syara'i'ahu wa kanu min ahli ta'ah lillahi wa rasulih fahum muslimun. Kebanyakan orang apabila dia masuk Islam setelah sebelumnya kafir, atau dia dilahirkan dalam keluarga muslim sehingga dia beragama Islam dan dia melaksanakan syariat-syariat Islam, dia termasuk orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, fahum muslimun, maka orang seperti ini muslim, ini orang muslim. Wa ma'ahum imanun mujmal, namun mereka baru memiliki keimanan yang global. Hakikat iman itu akan masuk dalam hati mereka syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Ya. Jadi kita ini kan ngaji ya untuk apa? Menuntut ilmu untuk apa? Untuk memperkuat keimanan. Iman itu ada yang kuat, ada yang lemah. Al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat lebih baik daripada orang mukmin yang lemah. Apa maksudnya? Orang mukmin yang kuat imannya lebih baik daripada orang mukmin yang lemah imannya. Jadi ada orang mukmin yang kuat imannya dan ada orang mukmin yang lemah imannya. Kemudian iman itu kan yazid wa yanqus. Iman itu naik turun. Ya, dia tidak stabil. Yazid bi ta'ah, bertambah dengan ketaatan, wa yanqus bil maksiyah, berkurang dengan kemaksiatan. Jadi iman itu akan masuk sedikit demi sedikit. Kita belajar, kita ngaji, nambah keimanan kita. Belajar, kemudian kita ngaji, nambah keimanan kita, dan seterusnya. Wa illa fakatsirun minan nas la yasiluna ila yakin. Karena kebanyakan orang mereka tidak sampai pada taraf yakin. Wala ilal jihad, dan tidak sampai pada taraf jihad. Kalau disuruh jihad nggak mau berangkat, padahal dia mengaku beriman, masih takut mati, ya. Walau syukkiku lasyakku, orang semacam ini kalau dia dibuat ragu, dikasih subhat, maka dia akan ragu. Kalau kena subhat, maka dia dikasih subhat, maka dia akan ragu. Kalau disuruh jihad, nggak mau berangkat jihad. Sebab mereka tidak punya ilmu yakin, keyakinan yang dapat menolak keraguan. Mereka juga tidak punya kecintaan yang kuat kepada Allah dan Rasulnya, yang seharusnya mereka dahulukan daripada harta dan keluarga. Kalau kita ditanya, ya para jamaah, kita ini mencintai Allah dan Rasulnya atau tidak? Nah, kita mencintai Allah dan Rasulnya. Baik. Apakah kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya sudah melebihi segala sesuatu, melebihi segalanya? Sudah atau belum? Apakah kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya sudah melebihi segalanya, melebihi kecintaan kita kepada harta, melebihi kecintaan kita kepada keluarga, dan seterusnya? Belum. Kebanyakan orang muslim yang seperti ini, tidak sampai pada taraf yakin, dan juga kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya belum melebihi segalanya.
Sehingga terkadang kalau terjadi tabrakan antara perintah Allah, perintah Rasulnya dengan dunia, maka dia lebih mengutamakan dunia. Ya, anak punya teman di Papua, dia punya ruko. Kalau azan itu pembelinya rame, apalagi pas qomat, ya rame banget, sehingga dia sibuk melayani pembeli. Kadang dia tidak ikut sholat berjamaah gara-gara melayani pembeli. Terus dia nanya, Ustaz, anak akhir-akhir ini udah jarang sholat berjamaah karena melayani pembeli di toko. Anehnya ketika tidak jam sholat itu pembelinya sepi atau kurang, tapi pas jam sholat pembeli ramai, banyak. Makanya kadang anak tidak ikut sholat berjamaah. Anda bilang, antum sedang diuji sama Allah, berarti antum lebih dahulukan mana? Lebih mencintai apa? Antum lebih mencintai pekerjaan antum, atau antum lebih mencintai Allah dan Rasulnya? Antum sedang diuji. Nah, kita pun seperti itu. Kadang tadi ketika ya terjadi tadi tabrakan antara kepentingan kita, keinginan kita terhadap dunia dan perintah Allah dan Rasulnya, terkadang kita lebih mendahulukan kepentingan dunia. Ya, sudah azan tapi masih sibuk ya dengan pekerjaan, masih sibuk dengan urusan-urusan kita. Padahal apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya, gimana ya? Idza nudiya bis-shalah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Kalau sudah azan, segera berangkat salat, tinggalkanlah jual beli. Memang ayat ini kalau kita lihat terkait dengan salat Jumat. Kalau azan salat Jumat sudah dikumandangkan, maka pergilah ke masjid, tinggalkanlah jual beli. Maka kata para ulama, orang yang melakukan jual beli setelah azan salat Jumat, ada yang mengatakan azan kedua, kalau seandainya salat Jumatnya 2 azan, maka jual belinya tidak sah. Orang yang melakukan jual beli setelah azan salat Jumat, jual belinya tidak sah. Tinggalkanlah jual beli. Udah berangkat salat Jumat, jangan disibukkan lagi dengan apa? Dengan dunia. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan bahwa perintah di sini tidak khusus untuk salat Jumat saja, untuk semua salat. Kalau sudah azan zuhur, maka tinggalkanlah jual beli, tinggalkanlah urusan-urusan dunia. Kalau sudah azan asar, sudah azan maghrib, sudah azan isya, maka tinggalkanlah ya urusan-urusan, pekerjaan-pekerjaan, segera datang ke masjid. Kalau kita lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Ya, kalau tidak, kita lebih mendahulukan pekerjaan kita. Jadi kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya belum sampai taraf apa? Melebihi kecintaan kita terhadap segala sesuatu. Kebanyakan orang Muslim seperti ini. Memang mereka mengaku mencintai Allah dan Rasulnya, tapi kecintaan mereka terhadap Allah dan Rasulnya belum melebihi segala sesuatu. Baik, orang-orang semacam ini kalau dikasih syubhat, maka dia akan terima syubhat tersebut. Kalau dia tidak belajar, dia tidak ngaji, saru murtabin, maka dia akan menjadi orang yang ragu-ragu. Wantaqalu ila naw'in minan nifaq, dan dia akan beralih kepada apa?
kepada kemunafikan. Hati-hati ya. Seseorang bisa, orang yang beriman bisa kena syubhat, kemudian dia ragu-ragu. Kalau dia terus ya seperti itu, dia nggak mau belajar, maka dia bisa sampai pada taraf apa? Mengingkari. Yang awalnya dia imani, kemudian dia jadi ragu-ragu, kemudian akhirnya dia mengingkari. Ini bahaya tidak belajar ya, terutama pelajaran tauhid. Baik, ini barangkali yang bisa Anda sampaikan. Jadi intinya ya, penulis ingin menjelaskan kita pelajari tauhid ya, fokus pelajari tauhid dan terus belajar tauhid. Jangan pernah bosan untuk meninggalkan untuk mempelajari tauhid. Allahu a'lam bishawab. Selesai ya pembahasan tentang syirik khafi ya, syirik khafi. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan membahas aqsamul kufri wa anwa'uhu, pembagian kufur dan macam-macamnya. Ya, jadi ada kufur akbar, ada kufur asghar. Kufur akbar itu ada banyak macam. Kufur asghar juga ada banyak macam. Nanti kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Allahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.